Sobat UKI TV, kembali lagi bersama saya Nurul Hikmah Syauki dalam program Beranda Pesantren untuk menyambut kedatangan santri baru. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 1 sampai 4 Juli 2021. Wah, kira-kira gimana ya keseruan kedatangan santri baru? Jangan kemana-mana, yuk ikuti terus. Jangan lupa dikasih nomor ya. Gerbang utama dengan memberikan surat keterangan hasil rapid test kepada penjaga gerbang, lalu melewati pengecekan suhu dan memakikan kendaraannya ke tempat yang telah ditentukan dan diarahkan ke gedung serbaguna atau GSG. Gedung serbaguna utama atau tempat registrasi pendaftaran ulang. Hal pertama yang harus dilakukan oleh para wali santri adalah menuju loket pertama untuk mengisi surat penyerahan hak asuh santri kepada pesantren, lalu menunggu di tempat antrian yang sudah disediakan. Di loket kami ini, santriwati diminta untuk mengisi identitas pribadi dan identitas santriwati atau santri, serta menandatangani di atas materai bahwasannya wali santri menyerahkan hak asuhnya kepada Pondok Pesantren Ummul Qura Al-Islami. Kepada nomor antrian 133, dipersilakan untuk menuju meja 4. Setelah nomor antrian dipanggil, wali santri menuju loket bendahara untuk melunasi pembayaran berupa seragam dan buku. Di loket ini, wali santri diarahkan untuk melunasi paket seragam, paket perlengkapan tidur, dan paket buku pelajaran. Tapi apabila wali santri telah membawa dari rumah persiapan barang-barang tersebut, maka wali santri akan langsung diarahkan untuk menuju loket penentuan kamar. Nah, sekarang saya berada di loket selanjutnya. Di loket inilah penentuan untuk kamar santri dan santriwati baru. Nah, jadi di loket ini kami akan menentukan kamar bagi santri atau wali santri yang baru saja registrasi ulang. Bagi wali santri yang telah melunasi semua pembayaran administrasi, diperkenankan untuk kembali ke bawah dan membawa kendaraannya beserta barang-barang yang diperlukan para santri dan menuju lobi gedung Britama. Nah, Sobat UKI, yuk kita tanya salah satu wali santri. Assalamualaikum Ibu, saya izin mau tanya, apa alasan Ibu mempercayakan Ummul Qura dalam pendidikan anaknya? Alhamdulillah, yang saya tahu selama ini untuk Pondok Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami, pendidikan yang sangat berkualitas baik dalam agama maupun pendidikan umumnya. Gitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Kenapa saya mempercayakan pendidikannya ke Ummul Qura? Karena berawal dari survei dari seluruh yang ada. Bukan berarti yang lain tidak baik atau apa, bukan. Maksudnya ketika saya mulai masuk ke sini, jatuh cinta untuk bisa menyekolahkan anak di sini, dan kurikulumnya menurut rekomendasi dari teman-teman yang berada di wilayah Bogor, katanya oke lah gitu. Oh, karena sih setahu saya melihat websitenya pesantren ini ya, dia itu lebih bagus ke depannya buat pendidikan agama, terutama buat pendidikan agama, buat anak-anak, terus juga banyak ekstrakurikulernya juga gitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pengurus harapkan untuk santriwati baru ke depannya? I wish from the student that
They were excited and interested with language and for everything in this border. Our beloved border school, Mulkra Islamic. Yep, that's right. Oke, amazing. Thank you, sister. Nah, Sobat Beki TV, jadi itulah harapan pengurus untuk Santri Baru ke depannya. Semoga terkabul ya. Pada seluruh wali santri yang sudah melakukan proses pendaftaran, administrasi, mengantarkan anaknya ke kamar, silakan untuk meninggalkan pondok pesantren Ummul Qura. Yang mana tahu kita masih dalam rangka pandemi, masih COVID-19 ya Pak. Bu, jadi kita harus bisa menjaga kesehatan kita bersama demi lancarnya acara yang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar, saya izin bertanya, apa upaya Satgas Pesantren pada kedatangan santri baru kali ini mengingat COVID-19 kali ini masih meningkat tinggi? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih. Dan hari ini adalah kedatangan pertama ya, gelombang pertama santri baru. Kita rencanakan ada 4 gelombang pertama hari ini sampai nanti tanggal 4 Juli. Adapun upaya kita, pihak pesantren terkhusus dari Satgas COVID-19 di pesantren ini, tentunya pertama kita melakukan jalur koordinasi dulu. Kita melakukan jalur koordinasi terlebih dahulu kepada pihak Muspika, pihak kepolisian, terus TNI, Satgas Desa, termasuk Pol PP, dan Dishubnya untuk melancarkan kondisi lalu lintas pada saat kedatangan santri baru. Yang pertama, kita melakukan jalur koordinasi ke pihak Muspika dalam hal penanganan protokol kesehatan. Lalu di dalam pesantren, ketika si calon santri mau datang ke lokasi pesantren, itu nanti di pos 1 ada beberapa pengecekan, seperti pengecekan suhu, lalu nanti ada pengecekan hasil antigennya dengan status negatif. Selain itu juga nanti ada pengecekan jumlah penumpang dalam satu mobil, karena dalam hal ini kita di penerimaan santri baru itu menentukan bahwa hanya ada 3 orang yang berhak masuk ke lokasi pesantren, yaitu kedua orang tua, ibu bapaknya, lalu dengan calon santri tersebut. Setelah melewati pos 1, pengecekan suhu, pengecekan surat antigen, lalu pengecekan jumlah penumpang yang ada, nanti mobil diarahkan untuk turun masuk ke lokasi pesantren. Kembali ada protokol kesehatan. Si kendaraan nanti akan disemprot disinfektan, lalu masuk ke pos kedua. Nanti di pos kedua pun ada pengecekan surat hasil antigen dengan status negatif untuk nanti bisa dilanjut ke ruang registrasi. Nah, intinya dari pihak kami selaku Satgas di pesantren, insya Allah sudah memberlakukan semua protokol kesehatan yang berkenan dengan aturan pemerintah terkait 5M. Dan dalam hal ini alhamdulillah kami selalu dibantu oleh pihak Muspika untuk terus-menerus memperketat protokol kesehatan yang ada di pesantren ini. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nah, Sobat Uki TV, itulah penjelasannya tadi bagaimana penanganan para Satgas Pesantren dalam kedatangan santri baru kali ini. Pesantren adalah tempatnya para santri menumbuhkan dan mengembangkan karakter berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam, berupa melatih kemandirian, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan rasa toleransi kebersamaan terhadap sesamanya. Suksesnya seseorang dinilai berdasarkan seberapa bermanfaat dirinya terhadap orang lain, dan hormatnya seseorang terhadap kita tergantung kita hormat kepada orang lain. Saya Nurul Iqman Syauki, see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.